Halo guys, selamat datang di channel Sinema Seru. Kali ini saya akan menceritakan ringkasan alur cerita film berjudul The Negotiator yang dirilis pada tahun 1998. Film bergenre action crime berdurasi 139 menit ini berpusat pada dua polisi negosiator handal yang dibintangi oleh Samuel L. Jackson dan Kevin Spacey. Sesuai dengan namanya, tugas negosiator melakukan negosiasi untuk pembebasan sandera. Seorang negosiator dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang bagus pastinya, berpikir cepat, dan kontrol emosi yang baik. Nah, bagaimana bisa kali ini seorang negosiator malah berbalik menyandera orang? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja ceritanya. Film diawali dengan adegan seorang negosiator polisi bernama Letnan Danny Roman bersama rekannya yang bernama Nathan Rennick yang biasa dipanggil Nate. Mereka sedang mengupayakan pembebasan sandera yang dilakukan oleh seorang mantan marinir bernama Umar. Umar menyandara putrinya sendiri karena mengetahui istrinya selingkuh. Tuntutannya untuk menukar sandera dengan istrinya yang sedang tidak berada di rumah. Untuk kemudian dia akan bunuh diri di hadapan istrinya tersebut. Karena Umar seorang mantan marinir, jadi dia memposisikan dirinya untuk tidak terjangkau dalam bidikan sniper. Sehingga atasan dan tim lainnya memutuskan untuk menerobos masuk. Danny meyakinkan atasannya bahwa sepanjang karirnya sebagai negosiator tidak pernah jatuh korban jiwa, dan meminta atasannya untuk percaya dengan strategi yang akan dilakukan oleh Danny. Danny akan membujuk Umar untuk mengizinkan dia masuk dan akan mengarahkan Umar ke posisi untuk bisa dilumpuhkan oleh sniper. Danny memakai trik membohongi Umar dengan mengatakan bahwa istrinya sudah datang dan siap untuk ditukar dengan sandera. Tetapi untuk memastikan kondisi sandera masih hidup dan juga memastikan bahwa Umar tidak ada sandera lainnya, maka Danny menawarkan dirinya untuk mengecek ke dalam. Jika Umar mendapati bahwa Danny membohonginya, Danny mempersilahkan Umar untuk menembak Danny. Umar pun setuju. Danny memeriksa setiap ruangan dengan tetap diikuti oleh Umar yang sambil menodongkan senjatanya. Dan itu memberi kesempatan kepada tim untuk membebaskan sandera. Danny yang juga seorang mantan marinir mencoba mengalihkan perhatian Umar dengan mengobrol bagaimana serunya tradisi sewaktu masih dalam pendidikan marinir yang membuat Umar tanpa sadar masuk dalam jangkauan bidikan sniper. Kemudian Danny memberi isyarat. Lalu dan satu lagi catatan gemilang dalam perjalanan karir Letnan Danny sebagai negosiator terbaik di kepolisian kota Chicago. Kemudian adegan beralih pada acara pesta ulang tahun atasannya Danny, Chief Travis. Dan sepertinya itu adalah hidup yang cukup sempurna bagi Danny. Dia baru saja menikah, kasus penyanderaan yang bisa ditangani dengan baik tanpa ada korban jiwa, dan atasan serta rekan-rekan di kepolisian memujinya. Wild guess. Who's on the news? Hey, Lieutenant Roman, it looks like you saved the day. Tiba-tiba Nate mengajak Danny untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Nate menceritakan kasus penggelapan dana cacat dan pensiun kepolisian Chicago. Berdasarkan informasi dari teman seangkatannya Nate sewaktu di Akademi Kepolisian, bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah orang dalam di kepolisian Chicago itu sendiri. Dan informannya itu tidak berani melapor kepada Provos karena ada dugaan pimpinan Provos kota Chicago juga terlibat. Suatu malam, Danny mendapat pesan dari Nate untuk menemuinya di taman. Tetapi ketika Danny sampai di sana, Nate sudah tewas di dalam mobilnya. Lalu datang patroli polisi yang langsung membawa Danny. What's going on? Kemudian kasus ditangani oleh Provos. Ditemukan senjata pelaku di dasar danau yang berada di taman, yang mana senjata tersebut adalah senjata curian yang disita oleh Danny 7 bulan yang lalu dan sekarang hilang dari gudang penyimpanan barang bukti. Tidak ada sidik jari. Lalu Provos menggeledah rumah Danny dan ditemukan bukti transfer ke sebuah rekening di luar negeri. Inspector,
That shit's not mine. You planted this shit. Dunia seperti terbalik bagi Denny. Rekan-rekan yang dulu memujinya berbalik membencinya. Bahkan istri Nate juga. Pistol dan lencananya diminta oleh atasannya. Bahkan pengacaranya saja menyarankan Denny untuk mengakui perbuatannya agar hukumannya bisa diperingan. I can't do any more for you. Cut a deal. Kemudian Denny mendatangi ruangan Inspektur Niebaum, kepala provos. Denny menanyakan keterlibatan Niebaum atas kasus tersebut. Kemudian Niebaum mengatakan kepada Denny nanti urusannya di pengadilan saja, dan menyuruh anak buahnya untuk mengusir Denny keluar. Lalu Denny mengusir anak buah Niebaum, bahkan orang-orang lainnya yang ada di kantor departemen provos tersebut. Tinggal orang-orang yang ada di ruangan Niebaum saja. Kemudian datang atasan Denny, Komandan Frost, yang menyusul Denny karena mendapat kabar bahwa Denny mendatangi kantor Niebaum, dan Denny menyandera mereka. Your guns off. Put them on this table now. You just raised the ante. Beritanya langsung menyebar. Wartawan dari berbagai media juga meliput. Denny menyandera 4 orang, Inspektur Niebaum, asisten Niebaum yang bernama Maggie, komandannya sendiri, Frost, dan seorang kriminal spesialis transaksi elektronik bernama Rudy yang kebetulan sedang dipanggil ke kantornya Niebaum. Kepolisian Chicago pun langsung bergerak. Gedung dievakuasi, perimeter diamankan, tim taktis dipersiapkan di berbagai posisi. Kali ini penyanderanya adalah orang yang pakar mengenai hal-hal penyanderaan. Segala taktik dan strategi kepolisian dalam menangani kasus penyanderaan sangat dikuasai oleh Denny. Negosiator dari FBI pun datang, tetapi kepolisian Chicago meyakinkan pihak FBI bahwa mereka mampu untuk menangani hal ini. Kenyataannya, Denny membuat langkah-langkah mereka buntu. Dan Denny hanya mau berbicara dengan negosiator sekaliber dirinya. Dia menyebutkan nama Sabian. Dan kalau dalam 20 menit Sabian tidak datang, maka Denny akan membunuh seorang sandera, yaitu Rudy. Tell him I only want to talk to Chris Sabian. Tell him if Sabian's not here in 20 minutes, you die. He said they heard you. Komandan Frost berusaha menyadarkan Denny. Dengan cara seperti ini justru akan memperparah keadaan. Denny merasa kecewa karena dia sudah bertugas selama 20 tahun dan atasannya tidak mempercayai dirinya. You've known me for 20 years. You think I killed Nate? Kemudian melalui radio komunikasi, Denny mengatakan kepada para petugas yang mengepungnya di luar bahwa dia tidak punya pilihan lain karena tidak ada yang mempercayai dirinya. Kemudian kembali Denny menanyakan apakah Sabian sudah datang. Now let me warn you. 4 minutes to get Sabian here. Denny terus mendesak Niebaum mengenai kasus ini, tetapi Niebaum tetap bungkam. Dan kemudian telepon berdering. Sabian menghubungi Denny. Dengan santai, Sabian mengobrol dengan Denny. Tampak bahwa dia bisa mengatasi situasi tetap tenang dan percaya diri. I spend a lot of time with my family. I watch a lot of old movies, Denny langsung to the point. Dia mengajukan tuntutannya. Pertama, Denny meminta dibawakan lencananya. Kedua, jika dia mati, Denny minta dimakamkan dengan upacara resmi kepolisian. Ketiga, temukan sang informan. Keempat, temukan pembunuh Nate. Semua tuntutan itu harus dipenuhi dalam waktu 8 jam. Jika lewat dari 8 jam, maka setiap jamnya Denny akan membunuh satu sandera. Dan yang terakhir, Denny ingin bicara face to face dengan Sabian. Sekarang juga. I want to talk to you face to face now. Karen yang khawatir dengan keadaan Denny datang menerobos masuk. Sabian meminta Karen untuk tenang dan kemudian Sabian bersiap untuk menemui Denny. Sabian pun meminta tim untuk membawakan lencana Denny dan mematikan pemanas ruangan dengan harapan nanti Denny akan meminta pemanas ruangan kembali dinyalakan dengan ditukar dengan seorang sandera. Alright, first let's get his badge down here. Second, shut off the heat. Sabian menemui Denny yang menggunakan Rudy sebagai perisai hidup. Denny memuji taktik Sabian yang mematikan pemanas ruangan dengan tujuan penukaran sandera. Di sini mereka saling menggertak. Denny menggertak Sabian. Don't fucking patronize me, man. You're right, I'm sorry, my mistake. Sabian menggertak Denny. You hurt one of them,
You're gonna burn up whatever currency you've got to deal with. Intinya, dua negosiator handal ini saling mengukur kemampuan masing-masing. Tapi quote dari Denny ini cukup menarik. When your friends betray you, sometimes the only people you can trust are strangers. Kemudian tiba-tiba rupanya Beck, komandan tim taktis, memerintahkan untuk menyerbu. Dan akhirnya Denny masuk dalam titik bidik sniper. Beck memerintahkan untuk segera mengeksekusi. Tapi sniper yang bernama Palermo ini tidak tega untuk menembak. Bagaimanapun mereka sudah berteman sekian lama. Dan ketika Beck mengulang perintahnya, Palermo menolak untuk menembak. Pull the fucking trigger! Copy! Negative, sir. I cannot take this shot. Dan dua orang personel tim taktis yang menerobos masuk, Scott dan Marcus, malah menambah jumlah sandera. Sabian marah besar karena hal ini. Kemudian Sabian meminta agar dia diberi komando penuh atas operasi ini. Semua perintah dan tindakan harus melalui persetujuannya. Jika tidak, dia keluar dan tidak mau ikut campur dalam upaya pembebasan sandera ini. Dan dia akan membiarkan FBI yang akan melanjutkan. Terpaksa, Chip Travis menyetujuinya. Attention, I'd like to introduce you to the negotiator, Chris Sabian. As of now, has full command. Kemudian Denny berdiri dan berada dalam posisi empuk bidikan polisi, lalu mengatakan, apalagi yang harus dia lakukan agar didengar? Apakah dia harus melukai seseorang dulu, baru kemudian mereka mau mendengarkannya? Lalu dia membawa Scott ke sebuah ruangan. Sudah bisa ditebak tujuan Denny membawa polisi ini. Dan untuk mencegah Denny, Sabian menggunakan istri Denny untuk melemahkan hati Denny. Dan Denny memperingatkan jangan coba-coba untuk menerobos masuk lagi. Not come in here again. Karena insiden tersebut, FBI memutuskan untuk mengirimkan timnya ke lokasi. Mereka bersiap mengambil alih karena menganggap kepolisian Chicago sudah tidak bisa menguasai keadaan. FBI memberi tenggat waktu jika dalam 1 jam ke depan kepolisian Chicago tidak bisa menguasai keadaan lagi, maka FBI akan mengambil alih. Kemudian Sabian memerintahkan untuk memadamkan aliran listrik. Cut the electric, cut it now. Dan Denny juga sudah bersiap-siap untuk kemungkinan kejadian selanjutnya. Para sandera yang merasa bahwa kondisi ini akan semakin buruk mulai mendesak Niebaum untuk bicara. Dan Maggie yang sudah 5 tahun bekerja sebagai asisten Niebaum akhirnya memberitahu password untuk mengakses data-data yang dimiliki Niebaum di komputernya. He keeps all his personal files on the computer on there. Probably can help you. Denny menelpon, tetapi Sabian tidak langsung mengangkat teleponnya. Dibiarkannya Denny menunggu. Dan belum selesai Denny mengomel karena Sabian sudah membahayakan nyawa Sandra karena lama mengangkat telepon, tapi kemudian langsung ditutup lagi oleh Sabian. Begitu berulang-ulang, sampai polisi lain khawatir akan sikap Sabian yang bisa saja berakibat membahayakan nyawa para Sandera. Who the fuck you think you're dealing with? Kemudian Sabian menemui Denny. Kembali masing-masing saling menggertak dan akhirnya dibuatlah suatu kesepakatan. Denny minta agar listrik dihidupkan kembali agar dia bisa memeriksa data-data Niebaum di komputer untuk mencari bukti, dan juga minta dibawakan selimut dan makanan untuk para sandera. Also want food and blankets for the hostages. Kemudian Denny menyerahkan seorang sandera sebagai gantinya, dan yang dipilih adalah Frost. Take Frost. Dengan dibantu oleh Rudy dan password yang diberikan oleh Maggie, Denny menelusuri data di komputer Niebaum dan ditemukan folder penyadapan yang diberi nama nomor seri lencana setiap polisi. Denny meminta Rudy untuk membuka file dengan nomor lencana Nate dan terdapat rekaman suara pembicaraan Denny dengan Nate, dan Niebaum mengatakan bahwa sebagai provos memang dia menyadap banyak polisi. You were tapping Nate. You lied! Tap a lot of cops. There's only one killer in this room anyway. Ditemukan lagi rekaman percakapan antara Nate dengan istrinya pada malam kejadian Nate dibunuh. Nate mengatakan kepada istrinya bahwa malam itu dia akan menemui informan mengenai kasus penggelapan dana kepolisian. Tetapi dalam pembicaraan tersebut tidak menyebutkan siapa nama informan tersebut. Karena Nate tahu bahwa teleponnya pasti disadap oleh Provos dan Nate juga mencurigai Provos terlibat.
Kemudian Denny menghubungi Sabian dan meminta agar pembicaraan mereka privat. Denny meminta Sabian untuk menghubungi Linda, istri Nate, dan menanyakan siapa informan yang ditemui Nate pada malam itu. Jika informan tersebut ditemukan, maka Denny akan membebaskan seorang sandera lagi. If she tells you who he saw, I give you another hostage. Have my hostage ready. Sementara, karena dikejar waktu, Beck, komandan tim taktis, setelah berdiskusi dengan anggotanya yang bernama Hellman, menyarankan kepada Sabian untuk menyusup masuk melalui saluran ventilasi di plafon ruangan penyanderaan. 1 unit kecil saja untuk mengantisipasi jika Denny nanti akan menembaki Sandra, dan Sabian menyetujuinya dengan catatan jangan bertindak apapun tanpa persetujuannya. And I do care if our team is injured. But they don't move without my authorization first, understand? Tenggat waktu 1 jam yang diberikan FBI sudah hampir habis. FBI pun sudah melakukan briefing untuk mempersiapkan penyergapan. Sabian menelpon Denny dan mengatakan bahwa dia menemukan sang informan. Kemudian Denny pun mengetes apakah benar informan tersebut adalah informannya Nate. Now, how did you know Nate? From the academy. Kemudian pertanyaan terakhir mengungkap bahwa itu bukan informan yang asli. Bahkan secara bersamaan di layar komputer menampilkan data informan untuk Provos, sebab informan yang sebenarnya adalah Nate sendiri. You played ball with him in Colorado State, that right? Yeah, Danny, but what does this have to do with anything? We went to Arizona State, Kale. Denny mengatakan kepada Sabian bahwa informan Provos selama ini adalah Nate. Nibom juga akan memberitahukan siapa dalam semua ini, dan Nibom bersedia untuk bersaksi dengan syarat dilindungi sepenuhnya. Nebom told me Nate was his informant. Now, Nebom says he was not part of the murder. He'll name names if you'll grant him immunity on the murder charge. Semuanya marah kepada Sabian karena trik informan yang dimainkannya, termasuk istri Denny. Kemudian Sabian menjelaskan kepada istri Denny bahwa dia terpaksa melakukan itu karena trik itu bukan hanya ditujukan kepada Denny, tetapi juga kepada pelaku. Karena situasi yang dihadapi Sabian membuat dia tidak bisa untuk mempercayai siapapun, karena pelakunya adalah orang dalam. Karen, right now, understand, I don't know who to trust. Kemudian Denny akan membawa Nibom ke jendela. Karena Nibom takut ditembak oleh pelaku yang tidak ingin identitasnya ketahuan, akhirnya Nibom mengatakan yang sebenarnya kepada Denny, bahwa Nate menyerahkan bukti pelaku penggelapan dana berupa rekaman kepada Nibom. Lalu Nibom mendatangi pelaku tersebut. Kemudian Nibom diberikan uang untuk tutup mulut dan diminta untuk melenyapkan bukti tersebut. Sayangnya Nate tidak seperti Nibom. Dia tidak bisa disogok, dan Nate pun dihabisi. Denny menanyakan siapa saja yang terlibat. Nibom pun menyebutkan beberapa nama, dan Nibom memiliki bukti-buktinya. Who's on the tap? Argento, Hellman, Allen. Sementara tim penyusup yang ditempatkan oleh Beck mulai bergerak tanpa izin dari Sabian. Dan sasaran pertama adalah komputer Nibom. Barang bukti harus dimusnahkan. Rupanya menempatkan unit penyusup melalui ventilasi ini sebenarnya akal-akalan untuk menghabisi Nibom dan menghilangkan barang bukti. Baku tembak pun terjadi. Sabian marah besar karena mereka bertindak tanpa izinnya dan memerintahkan tim untuk mundur tepat pada saat Denny terdesak atas serangan mereka. Baku tembak pun berhenti. Nibom tewas. Nibom pun juga belum tahu siapa dalang dari semua ini. Kemudian FBI pun resmi mengambil alih. Taken over. FBI cannot stand by and let the situation continue. Sabian dibebas tugaskan dan Denny diberi waktu 5 menit untuk menyerahkan diri atau FBI akan menerobos masuk dan menembak Denny. Sabian pun berlari menemui Denny. Dia meminta Denny untuk menyerah, kalau tidak FBI akan menembak mati Denny karena Denny sudah membunuh 2 orang aparat kepolisian, yaitu Scott dan Nibom. You gotta surrender now. I can't hold them back anymore. They're coming up. Doesn't matter what's going on, Danny. 2 cops are dead and you killed one of them. Kemudian Denny menuju ke suatu ruangan. Sabian yang mengira Denny akan bunuh diri, berusaha mencegah Denny. Ternyata Denny hanya ingin menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak menembak Scott. Dia hanya menggertak saja. Setelah mendengar pengakuan Nibom tadi, para sandera pun percaya dan mendukung Denny. Lalu Maggie mengatakan ada kemungkinan Nibom menyimpan backup bukti di komputer di rumahnya. You know, Nibom worked at home just about as much as he worked here. He could have kept Nathan's tabs there. Denny mengatakan kepada Sabian, daripada Sabian memintanya untuk menyerah, lebih baik Sabian membantunya untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Sabian pun setuju. What if I'm right about them? But what if you're wrong about me?
Aliran listrik dimatikan oleh FBI. Sabian turun meninggalkan gedung. Sementara Danny melepaskan borgol para sandera, menyusun barikade pertahanan, dan menyalakan api untuk memperlambat gerak tim FBI. Lalu selagi FBI melemparkan bom asap, Danny menyamar dan melarikan diri melalui ventilasi. Setelah Sabian melewati titik pemeriksaan dan Danny melempar granat asap untuk mengalihkan perhatian, kemudian Danny naik ke mobil bersama Sabian menuju ke rumah Nibom. Para sandera kemudian diinterogasi dan dengan ancaman akan dipenjara karena melindungi kejahatan, Maggie akhirnya mengatakan bahwa Danny pergi ke rumah Nibom. You don't tell us that's obstruction of justice. Went to Nebom's house. Polisi yang terlibat bergegas menuju ke sana. Sementara itu, di rumah Nibom, Sabian dan Danny memeriksa komputer Nibom dan tidak menemukan apapun yang bisa dijadikan sebagai barang bukti. Para polisi korup sudah tiba di rumah Nibom. Sabian pun meminta lebih baik Danny menyerahkan diri. Tetapi Danny mempunyai sebuah ide dan dia minta waktu 2 menit dan juga radio komunikasi yang dipegang oleh Sabian. Just 2 minutes and your radio, all right? Danny menggertak bahwa dia memiliki bukti kejahatan mereka, dan tanpa sepengetahuan mereka, Danny menghidupkan radio komunikasi selama pembicaraan yang mereka lakukan. Hellman meminta Danny untuk menyerah dan berjanji akan menjaga istri Danny nanti. Come on, it's all over. Karen will be taken care of. Nobody gets hurt. Kemudian Sabian memecahkan cermin untuk digunakan sebagai alat pengintai seadanya. Saat Danny sibuk memancing emosi mereka, Sabian mengamati situasi menggunakan pecahan cermin tersebut. Lalu muncul Frost dan membujuk Danny untuk menyerahkan diri, dan Frost akan mendukung Danny membersihkan namanya. Tetapi ini hanyalah sandiwara. Terlihat di cermin bahwa sebenarnya Frost bersekongkol dengan mereka. Lebih tepatnya, Frost adalah dalang semua ini. Terlihat mereka menuruti isyarat yang diperintahkan oleh Frost. Frost? Danny, it's me, Frost. Sabian membaca situasi dengan cepat. Dia langsung menarik Danny dan mendekati Frost. Lalu, You killed Nathan. I killed Dan. Sabian membuka negosiasi dengan Frost. Dia memegang bukti yang mengungkap keterlibatan Frost dan berjanji akan menghancurkan bukti tersebut. Tetapi Sabian meminta bagian sebagai upah tutup mulut, dan tawar-menawar pun terjadi. Lalu menyerahkan barang bukti kepada Frost, dan kemudian Frost menghancurkannya. Frost pun menembak komputer Nibom untuk memastikan tidak ada lagi barang bukti yang bisa digunakan untuk memerasnya. Merasa sudah menang, Frost keluar dan mengatakan kepada para polisi yang sudah mengepung rumah itu bahwa Danny sudah mati tertembak karena berusaha melawan. Tanpa dia menyadari bahwa pembicaraan tadi didengar oleh semua polisi melalui radio komunikasi. Sementara anak buahnya yang bersekongkol dengannya sudah diamankan. Frost memutuskan untuk bunuh diri, tetapi untung bisa dicegah. Danny memungut pistol Frost dan menodongkan moncong senjata tersebut ke arah Frost. Tetapi Danny memutuskan bahwa itu terlalu enak bagi Frost. Dia harus tetap hidup untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apapun nanti hukuman yang akan dia terima. Dan film pun selesai. Plot twist yang ditawarkan dalam film ini cukup menarik, walaupun bukan sesuatu hal yang baru. Tetap menarik sih, konsep film pun sederhana, tentang polisi dan penyanderaan. Faktor para pemeranlah yang sukses membawa suasana kepada penonton, entah itu sedih, murung, ataupun stres. Oke, sampai di sini pembahasan alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita Sinema Seru selanjutnya.